Sudah ya? Semuanya sudah? Sudah Bu, sudah Bu. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, selamat salam sejahtera buat kita semua. Ini perjuangan memang tadi Iya, Bu. pokoknya perjuangannya udah berkali-kali lipat ya. Tapi sebelumnya kita puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita masih diberi kesehatan dan kesempatan ya untuk tetap produktif ya dalam kondisi susah seperti ini, dan juga kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu biar kembali kita ke kegiatan yang semula, kegiatan normal. Baik, malam ini sebetulnya lebih kepada perkenalan saja, pendahuluan, karena nanti akan ada perkuliahan berikutnya. Jadi mungkin ini adalah perkenalan saja, pendahuluan mengenai hukum persaingan usaha. Saya sengaja membuat di sudut kanan itu ada ethics, moral, filosofi, konsep, dan sebagainya. Jadi karenanya kita itu lebih berbicara mengenai konsep persaingan usaha yang jatuhnya itu memang lebih kepada etik dan moral. Baik, pembahasan kita malam ini mudah-mudahan bisa ada waktunya, kalau tidak nanti akan kita sambung pada kesempatan lain. Yang pertama kita akan membahas mengenai usaha dan persaingan usaha, pentingnya persaingan usaha, bahaya persaingan usaha, pengaturan persaingan usaha, dan penegakan hukum persaingan usaha. Usaha dan persaingan usaha. Usaha memang sebuah fenomena natural sejak manusia itu mengenal barter gitu ya, mengenal adanya nilai pada barang-barang dan mempertukarkan barang-barang tersebut. Jadi menariknya ternyata usaha yang kita atau bisnis yang kita kenal hari ini itu semuanya didorong atau diinspirasikan dari kebutuhan rumah tangga. Jadi semuanya kalau kita pikirkan bahwa usaha atau bisnis yang ada sekarang ini adalah berdasarkan kebutuhan rumah tangga. Seperti dengan adanya COVID-19 ini, semua ketika orang kita tidak boleh lagi keluar rumah dengan PSBB, kebijakan PSBB, maka usaha apa yang paling banyak muncul? Ada yang biasa kasih komentar untuk bicara mengenai kebutuhan rumah tangga. Usaha online Bu. Online satu, kedua ekspedisi ya, banyak sekali sekarang. Pengantaran barang juga Bu. Ya, iya, ekspedisi dan pengantaran Ekspedisi barang. ya. Ya, jadi karenanya semua ditawarkan melalui online sekarang ini. Bahkan sayur dan buah saja ada di online. Yang semula kita tidak pernah terpikirkan, tapi karena memang kebutuhan rumah tangga begitu, maka disediakan seperti itu ya. Nah, inilah yang membuat beragamnya usaha di pasar. Nah, karenanya memang bisnis, kalau kita lihat di pasar itu, bisnis yang ada sekarang ini sebetulnya memang kebutuhan rumah tangga. Apa sih yang nggak kebutuhan rumah tangga ya? Komputer, kebutuhan rumah tangga juga. Semula berpikirnya itu kebutuhan kebutuhan apa? Kebutuhan perkantoran, tapi saat ini udah kebutuhan rumah tangga. Anak-anak kita nggak bisa lepas dari gadget misalnya ya, karena itu maka semuanya merupakan pemenuhan kebutuhan dari rumah tangga. Nah, pada perkembangannya ketika memenuhi kebutuhan rumah tangga tadi, tidak satu produsen yang mensuplai barang yang sama. Jadi ada beberapa produsen. Nah, untuk bisa mendapatkan tempat di
apa namanya, ibaratnya meja ini adalah market gitu ya. Nah, market itu sebetulnya terbatas, tapi produksi bisa tidak terbatas. Nah, karena itu untuk bisa mendapatkan posisi di market yang terbatas ini, semua masing-masing memikirkan apa namanya positioningnya, apa yang bisa ditawarkan kepada pasar. Oleh karena itu, kalau kita lihat ini hampir satu jenis, tetapi masing-masing membuat barang yang berbeda. Ada yang modelnya tab, laptop, atau bahkan HP smartphone gitu ya. Tapi intinya adalah mengambil kesempatan atau celah yang ada di dalam market. Karena itu terkadang barang atau bisnis yang ada itu driven istilahnya. Apa driven itu adalah diperkenalkan oleh pasar, bukan karena kebutuhan juga, tetapi karena pasar mengatakan Anda butuh ini, rumah tangga butuh ini. Nah, karenanya maka ini menjadi sebuah peluang bisnis. Untuk bisa bertahan, maka ada semacam tarik ulur antara para produsen atau para yang disebut dengan kompetitor ini. Ya seperti ini, seperti tag war atau main panco, siapa yang kalah, siapa yang menang gitu ya. Nah, ini kalau tidak diatur, inilah yang akan berpotensi terhadap biasnya pasar, karena akan menggunakan kekuatan-kekuatan non pasar istilahnya. Karena kalau menggunakan teori Adam Smith, disebut bahwa pasar yang ideal itu adalah pasar yang yang lepas dari pengaruh apapun, the invisible hand katanya ya. Tidak ada tangan-tangan lain yang bisa mengatur, tapi dia adalah memang murni dinamika pasar, atau kalau dengan bahasa modern sekarang disebut pasar bebas. Nah, tetapi begitupun ada pemikiran mengenai pendorongan bisnis melalui persaingan usaha. Nah, yang disebut dengan persaingan sempurna. Apa itu persaingan sempurna? Yang pertama adalah jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Kenapa harus banyak? Karena memberikan kesempatan bagi masyarakat atau pasar untuk mendapatkan barang yang terbaik. Kalau sedikit, maka pasar atau masyarakat tidak bisa memilih mana apa yang dia sukai, karena pilihan tidak banyak. Jadi karena itu malah terjadi pemaksaan dalam tanda kutip untuk membeli barang tersebut. Jadi karenanya kalau pasar yang sempurna itu adalah jumlah perusahaan dalam pasar itu sangat banyak sehingga bisa memilih. Produk dan barang bersifat homogen, mirip, sehingga kemana saja saya memilih sama ininya kualitasnya atau sama sifatnya. Kemudian yang ketiga, kedudukan satu perusahaan dalam pasar sangat kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Jadi karenanya tidak juga bisa mempengaruhi harga pasar karena dia hanya bagian kecil saja dari pasar. Kemudian yang keempat, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan dan informasi yang sempurna. Mungkin ini agak sedikit sulit karena konsumen biasanya tidak pada posisi yang mengetahui secara persis barang atau produk yang ditawarkan. Produsen yang lebih mengetahuinya. Nah, tapi walaupun begitu, ketika konsumen mencoba mendekat, mengetahui barang itu apa speknya, apa ingredientnya, misalnya kalau makanan gitu ya, itu menunjukkan bahwa dia mendekat dengan pengetahuan dari produsen sehingga dia akan memilih barang yang memang betul-betul dia butuhkan nanti pada akhirnya, bukan yang dia inginkan. Nah, ini yang menjadi keinginan pasar yang sempurna itu. Yang dan terakhir adalah setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar. Artinya kalau dia mengatakan saya tidak mau lagi ikut pasar, boleh, tidak ada yang melarang
tidak ada yang mendorong untuk masuk atau keluar pasar. Kira-kira ciri ini bisa nggak kita pertahankan dalam pasar sekarang ini? Semua 5 ciri ini bisa nggak kita pertahankan dalam pasar yang apa ini? Saya bisa sayangnya ini kalau Google Meet ini saya nggak bisa lihat itunya ya pesertanya. Saya harus ada yang mau sharing? Ini udah 14 orang, 13 orang berarti. Ada yang mau sharing dengan saya? Kira-kira bisa nggak yang tadi itu, yang 5 ciri itu tadi, yang ini bisa ditemui? Ada yang mau sharing? Mohon izin, Bu. Iya. Silakan Pak Rifandi. Siapa ini yang bicara? Sorry. Siapa? Saya Jan Rihat, Bu. Jan Rihat Marbun, Bu. Jan Rihat. Ya, silakan Pak Marbun. Ya, Bu, menurut saya yang ciri yang kelima ini seharusnya bisa, tetapi dalam prakteknya memang tidak bisa sempurna kelima-limanya ya, Bu. Namun demikian dalam kita lihat dalam praktek di mana pasar itu memang pada prinsipnya jumlah perusahaan itu lebih dari satu, kemudian ada berbagai barang yang sama yang kita temukan di pasar. Kemudian kalau terkait dengan kebebasan perusahaan tentunya itu betul-betul bebas apakah mereka mau tetap di pasar atau tidak. Yang kemudian tentang produsen dan konsumen memiliki pengetahuan ini mungkin yang agak masih belum bisa terpenuhi secara sebagaimana mestinya. Itu Bu komentar saya, Bu. Terima kasih. Ya, kira-kira Pak Marbun bisa kasih contoh nggak? Ada nggak kira-kira bentuk pasar yang mendekati itu? Sepengetahuan kita, kira-kira. Mendekati mungkin ada mendekati, tapi nggak bisa memenuhi. Misalnya kalau di Glodok misalnya pasar komputer, laptop dan lain-lain itu. Betul. Memang bisa kita temukan. Ya. Betul. Itu kalau udah kondisi begitu ya itu pasar Glodok, Tanah Abang ya. Itu bisa kita katakan bahwa itu adalah pasar sempurna. Apa keuntungannya untuk kita kalau itu terjadi? Bahwa artinya kita memiliki kebebasan. Ya, dan harga akan terkoreksi dengan sendirinya. Karenanya konsumen akan diuntungkan pada akhirnya. Betul ya Pak Marbun ya? Jadi karenanya ini makanya pasar sempurna itu menjadi sebuah keinginan untuk bisa menjalankan tadi bahwa harga itu memang karena terjadi dengan alamiah gitu, tanpa ada unsur dan faktor lain yang mempengaruhinya. Karena misalnya begini, seperti ini sekarang, karena akses kita terbatas, mohon maaf ini jadi ngobrol sedikit. Karena saya harus mengandalkan tukang sayur yang keliling gitu, nah itu walaupun dengan hati-hati pasti, tapi harga jadi melambung sekarang. Semuanya harga melambung karena memang dia mengetahui bahwa pasar terbatas saat ini. Jadi karenanya, maka kalau penawaran sedikit, maka harga naik gitu kan jadinya. Jadi karena dia merasa bahwa saya nggak punya kekuatan untuk memilih, pasti akan menerima berapapun harga yang disampaikan gitu. Itu terjadi kalau mau Lebaran, Tahun Baru, ya harga-harga akan menaik dengan sendirinya. Padahal itu sebetulnya bukan karena faktor alamiah, karena tadi memainkan psikologi dan kebutuhan pasar. Nah, jadi karenanya pasar sempurna itu sebetulnya mudah kita temui, tapi memang agak sedikit
bermasalah atau agak sedikit bertantangan untuk diciptakannya. Karena itu yang disebutkan dengan tadi pasar sempurna itu adalah perusahaan tidak bisa menentukan harga sendiri. Jadi inti dari persaingan usaha sehat itu atau hukum persaingan usaha atau anti monopoli itu adalah untuk tidak ada yang mengontrol harga pada pasar. Itu intinya. Jadi karenanya maka dibuat mekanisme aturan sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa menentukan harga pasar. Harus itu merupakan arus alamiah berdasarkan hukum supply and demand. Itu. Nah, ini contoh lain dari pasar sempurna. Ini di Barito ya, di Banjar ya. Jadi pasar apung ya Bu ya. Pasar apung, betul. Kemanapun harganya pasti hampir sama, harganya kualitasnya sama, jadi kita nggak terlalu effortnya juga nggak terlalu besar kan, sama dengan pasar Tanah Abang tadi. Tapi nggak tahu ya, kalau di pasar Tanah Abang itu lokasi yang menentukan. Kalau di depan-depan itu harganya mungkin nggak tahu, strateginya begitu katanya. Di depan harganya pasti agak sedikit lebih mahal, karena itu orang lebih cenderung cari dulu ke dalam, taunya terbalik di belakang yang agak mahal jadinya karena berpikirnya seperti itu. Nah, tapi sebetulnya secara alamiah kita itu memulai bisnis dari yang kecil. Seperti ini, gerobak dulu, minumannya di dalam gerobak gitu kan. Nah, jadi kemudian setelah ada sedikit modal tambahan, belilah dia atau sewalah dia tempat permanen, tambahkanlah itemnya, kasih tempat duduk sedikit, kasih wifi sedikit gitu ya. Nah, karenanya makin lama dia makin besar, tambahkan lagi itemnya, yang semula berbentuk gerobak ke warung atau apa itu namanya, bentuknya ke kafe misalnya seperti ini, kue, ditempatkan kue dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah sedemikian besarnya, kan waralaba merupakan tujuan banyak dari perusahaan kecil ini. Kalau dari perusahaan kecil sampai ke waralaba banyak ini contohnya ya. Kita bisa sebutkan apa yang paling ini, yang paling yang paling berhasil disebutnya apa di Indonesia itu, yang Indonesia lah ya. Ada beberapa ini. Jadi karenanya ini merupakan adalah siklus alamiah. Jadi pertanyaannya adalah, kalau ini saya berusaha secara alamiah dan sungguh-sungguh, kemudian saya menjadi besar, apakah adil ketika sebegitu besarnya saya dianggap melakukan persaingan usaha tidak sehat? Karena nanti kalau kita cek di undang-undang itu, kalau menguasai pasar lebih dari 75% misalnya, itu merupakan sebuah kondisi monopoli. Jadi karena itu kalau misalnya dia di pasarnya dia itu memang dialah yang utama, tapi dia tidak boleh, apakah itu adil? Padahal saya mulainya dari gerobak, disukai sampai menjadi waralaba di Indonesia misalnya gitu. Gimana kira-kira, ada yang mau sharing? Yang perempuannya cuma satu ya, Utari Violita ya. Iya Ibu. Mau sharing nggak Mbak? Gimana Ibu? Mau sharing nggak mengenai itu tadi yang saya sampaikan tadi? Bahwa... Belum dulu Ibu, masih nyimak dulu Bu. Boleh, siapa kalau begitu yang mau sharing? Apakah adil ketika saya dengan usaha sendiri, mulai dari kecil, kemudian setelah saya berhasil dan disukai pasar, saya dikatakan Anda terlalu besar. Anda telah melakukan dominansi atau melakukan monopoli.
Kalau boleh berpendapat Bu, saya Henry Bu. Ya, silakan Henry, Ya. Mas Henry. Kalau menurut saya sih karena intinya persaingan usaha sih ya Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu berangkat dari bawah terus sampai kepada titik di mana sebuah franchise yang sangat besar, atau misalnya saya ambil contoh yang paling kita tahu itu McDonald's misalnya, dengan sejarahnya yang begitu besar dan sempat difilmkan, walaupun visualisasi kreatif ya Bu istilahnya. Menurut saya bisa dibilang adil, kalau maksudnya adil dalam arti ya memang saya McD atau Ibu misalnya sudah bertumbuh menjadi usaha yang besar, tetapi kalau misalnya sampai memonopoli, saya rasa mohon maaf, maksud saya tidak adil. Maksudnya gini loh, kalau misalnya dibilang memonopoli, saya rasa ini kan persaingan usaha. Kalau misalnya omong merek Ibu dan misalnya McD lah ya masih dianggap sebagai sebuah merek yang besar, maka itu ya merupakan respons dari masyarakat sendiri bahwa memang kualitasnya bagus gitu. Jadi bukan berarti karena Ibu namanya lama dan mendominasi ya tidak berarti bahwa Ibu memonopoli, tidak. Masih ada kesempatan untuk orang lain, tetapi ya karena istilahnya persaingan usaha melibatkan berbagai banyak faktor, jadi ya menurut saya kurang adil aja kalau dikatakan oh ini memonopoli, tidak juga. Itu kalau saya seperti itu, mohon maaf kalau masih agak ini. Nggak apa-apa, justru karena begini, hukum itu sebetulnya common sense, logika akal sehat lah gitu ya, logika umum. Karena itu kalau kita bicara mengenai, makanya tadi saya bilang konsep, kita lagi berbicara konsep ini ya, maka konsep itu harus bisa masuk akal gitu. Kalau enggak, makanya kalau hukum itu dulu nggak tahu ya, sekarang kenapa nggak ada pelajaran logika. Dulu kami itu dikasih pelajaran logika, karena memang nggak akan ada hukum yang baik kalau tidak bisa dipahami dengan benar oleh masyarakat. Jadi karenanya itu harus logis, makanya debat juga nggak ada ya di kita ya, susahnya ya. Jadi nah itu adalah debat, logika itu adalah untuk melatih akal sehat gitu. Nah jadi kembali ke sini nggak apa-apa, justru istilah kalau di bahasa itu layman gitu ya, rata-rata orang itu mengerti bahwa itu adalah hakikatnya seperti itu, maka itu adalah hukum yang baik. Nah jadi kalau yang ahli itu hukum yang rumit lah dia kita tanyakan. Tapi kalau hukum yang untuk masyarakat secara umum ya harusnya dipahami dengan baik, dengan bahasa yang umum juga gitu. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Kenapa kalau ini sudah terlalu besar malah dihentikan. Ini mulanya adalah kasus Standard Oil di Amerika. Pertama kali kasus monopoli. Dianggap monopoli karena dianggap terlalu besar sehingga tidak ada kesempatan orang lain masuk. Masih ingat tadi bahwa ciri dari pasar sempurna adalah tidak bisa keluar masuknya pengusaha itu dengan bebas gitu ya. Karena bukan bebas dalam artian dihambat-hambat, tidak, tapi karena ruang tadi saya sudah katakan tadi itu ibarat meja market itu. Jadi semua meja itu udah dikuasai oleh satu atau dua pelaku saja. Jadi orang mau masuk itu susah. Harus geser kiri kanan gitu ya ibaratnya gitu. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi tidak ideal. Ini tidak sempurna kalau begitu. Kalau itu harusnya berarti harus ada yang disuruh keluar dulu dari sana, dikurangi. Itu konsepnya. Memang ini yang menjadi dilematis. Jadi Anda boleh besar tapi jangan terlalu besar. Ini yang saya itu sampai sekarang juga memberikan pemahaman yang pas untuk ini. Ini masih merasa bahwa ini nggak adil loh, sama dengan Mas Henry. Kenapa saya usahanya kecil-kecil dari kecil dulu, kemudian berhasil besar, kemudian katakan saya tidak boleh, harus mengecilkan diri. Nah, ini ya nanti boleh kita diskusikannya. Nah, jadi
memang ada beberapa hambatan untuk bisa melakukan pasar sempurna itu. Pertama karena perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi secara efisien. Ini satu. Jadi teknologi dia punya gitu ya, dan mungkin juga paten misalnya dia punya. Jadi karenanya itu dia bisa menguasai pasar tadi. Meja tadi bisa dikuasai sama dia karena dia memiliki pengetahuan atau teknologi yang spesifik, hanya dia yang memiliki. Kemudian yang kedua, bisa saja karena memang tingkat efisiensi di perusahaan itu tinggi, sehingga dia bisa menggunakan biayanya. Biaya produksi per unit bisa makin rendah. Dan yang ketiga, perusahaan besar itu yang monopoli mempunyai kemampuan monopoli secara teknis juga, karena dia mampu mengontrol faktor produksi. Ini memang sebuah konsekuensi di sistem permodalan kapital gitu ya. Maka kalau orang yang sudah memiliki besar itu makin efisien sebetulnya dia, karena dia bisa memproduksi secara massal sehingga produksi lebih ini dan bisa mengontrol faktor produksi. Kemudian yang kedua ada hambatan legal, yaitu bahwa ini khusus BUMN ya, ada perlakuan khusus untuk BUMN. Kalau di Indonesia ini, tadi paten udah saya sebutkan. Kalau paten itu berarti memang orang tidak boleh menggunakan. Ini boleh kalau yang tidak bicara di mute dulu, ada feedback suara. Ya, jadi hambatan legal itu, paten itu adalah orang lain tidak boleh menggunakan informasi mengenai paten kita atau memasarkannya atau memproduksinya tanpa seizin. Jadi dia memang melakukan monopoli sebetulnya hak kekayaan intelektual pada umumnya, dan paten juga termasuk di dalamnya secara terbatas. Dikatakan terbatas karena misalnya paten ini hanya 20 tahun. Setelah itu boleh digunakan oleh siapa saja. Tapi pada 20 tahun ini, maka orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa izin di si pemilik paten. Nah, itu kira-kira alasan mengapa ada persaingan usaha, dan kemudian kita akan beralih ke pentingnya persaingan usaha. Nah, tadi saya sudah katakan sedikit bahwa persaingan usaha itu memang diperlukan juga untuk tadi memberikan kemungkinan konsumen mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Jadi karenanya pertama itu adalah persaingan memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah. Karena dia lihat, cek toko sebelah, kok toko sebelah bisa menjual Rp10, kenapa saya harus menjual Rp15? Cek lagi, oh iya bisa, kita bisa Rp9, dan seterusnya. Masih ingat HP itu pada awal dulu muncul, harganya itu mahal sekali. Ya sekarang sih masih ada yang harga mahal, tetapi sekarang hampir terjangkau lah oleh semua orang. Bahkan itu tadi tukang sayur kita itu bisa dipesan pakai HP. Besok bawain daging ya. Nah bisa. Dulu mungkin tidak bisa, karena memang dengan persaingan usaha waktu itu banyak produsen HP misalnya yang berlomba-lomba untuk memasarkan produknya, sehingga mereka menekan biaya terus-menerus. Ini yang menjadi keuntungan satu pertama ya. Yang kedua, persaingan usaha juga memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan berinovasi. Jadi teknologi terus meningkat. Dulu hanya mengirimkan SMS dulu ya, SMS dan telepon. Kemudian naik lagi suara polifonik dulu, masih ingat. Nah, sekarang ini sampai begitu terus menerus, sampai sekarang kita sudah menggunakan teknologi mau masuk ya 5G ya, sudah tidak 4G lagi, sudah mau masuk ke 5G.
5G. Nah, ini semua adalah karena adanya persaingan, maka setiap pengusaha itu mencoba untuk menawarkan sesuatu yang baru. Inovasi itu terkadang baik, terkadang buruk. Tetapi biasanya mereka melakukan tes-tes dulu, serangkaian tes, uji coba, untuk kemudian baru ditawarkan kepada pasar. Di dalam sistem paten, itu ada istilahnya itu baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi kalau paten itu harus dapat diterapkan dalam industri, itu adalah tes ininya, kelayakannya secara pasar gitu ya. Nah, kemudian persaingan memaksa terciptanya pelayanan yang lebih baik. Tadi sebelah kenapa bisa ya kasih beli satu gratis satu misalnya? Kenapa kita nggak bisa? Kalau ada yang memberikan beli satu gratis satu, maka orang akan ke sana berbondong-bondong. Nah, karena itu maka saya juga akan berpikir bagaimana caranya untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik. Free ongkir, nah itu adalah salah satu pelayanan yang ditawarkan untuk bisa menarik konsumen untuk membeli barangnya. Dan pada akhirnya persaingan itu adalah menguntungkan konsumen. Itu inti dari dari persaingan usaha itu. Ini ada The Wealth of Nation ini. Nah, ini bolehlah dibaca ini. Pastilah setiap orang akan cenderung untuk membeli atau menjual yang lebih murah. Kalau dia mau menjual lebih murah, maka harapannya adalah konsumen akan datang ke dia daripada kompetitornya. Ya, jadi karenanya selalu seperti itu. Jadi karenanya kita merasakan bahwa persaingan itu kita harus jaga tetap sempurna sehingga kita konsumen diuntungkan. Setuju nggak? Setuju nggak ini Bapak Ibu? Sebagai konsumen saya setuju. Sebagai produsen? Sebagai konsumen, produsen saya. Ini tantangan bagi produsen ini Bu. Justru inovasi terus. Nah, saya setuju itu. Ini jadi tantangan karenanya. Kalau tidak, monopoli itu betul. Monopoli itu, mohon maaf ini, nanti mohon maaf ya yang bekerja di BUMN, tetapi ketika BUMN diberikan hak monopoli, inovasinya nggak jalan, efisiensi nggak jalan, karena merasa sudah pada zona nyaman. Kenapa harus saya bergerak? Udah ada kok pasarnya, udah pasti kok pasarnya, sudah ada jaminan pasar gitu ya. Tetapi ketika tidak ada jaminan pasar, kita menciptakan segala upaya untuk membuat pasar itu berpihak kepada kita. Jadi karenanya ini yang menjadi inti dari persaingan usaha. Sebetulnya persaingan usaha ya untuk konsumen. Iyalah, karena pemerintah atau negara itu harus melindungi posisi yang lebih lemah kan, jangan posisi dominan. Kalau posisi dominan dia udah kuat dengan sendirinya, tetapi yang lemah ini siapa yang mau melindungi? Begitu pikirnya. Nah, jadi ya ada yang mau bertanya sampai sejauh ini? Iya. Ya, boleh bertanya Bu dengan Ceneri Bu. Ya silakan Seneri. Terima kasih Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi karena kebetulan Ibu singgung dari sisi monopoli ya tadi. Yang menarik pertanyaannya dari perspektif Ibu, menurut pandangan Ibu sebenarnya keberadaan PLN sekarang sebagai salah satu produsen listrik ya yang memberikan kontribusinya kepada masyarakat luas, perlu diimbangi nggak Bu dengan keberadaan kompetitor lainnya? Jadi artinya juga dari perspektif regulasi juga dibuka, meskipun sebagaimana ini kaitannya ke undang-undang juga bahwa kenapa PLN ini perlu dipertimbang tetap dalam tanda kutip tetap harus
sendiri karena dalam kaitannya untuk memberikan layanan kepada masyarakat luas. Nah, tapi dari sisi competitive price, sepertinya PLN dengan semena-mena memberikan tarif-tarif yang luar biasa. Kadang-kadang turun naik tarif itu bukan turun naik ya, kecenderungan naik, ya, turun hampir jarang. Bagaimana pendapat Bu Elfri, Bu? Makasih. Terima kasih, langsung to the point begitu ya Pak Saneri ya. Memang betul sih. Iya, karena itu tadi, ini dilemanya adalah adanya pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45 kita ya Pak ya, yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini membuat peluang monopoli tadi untuk BUMN itu. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, saya rasa memang boleh, karena begini. Nanti kalau saya bilang privatisasi banyak yang relaktan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya mau lebih berkualitas pelayanannya, tapi kalau tadi disebutkan pelayanan, dulu kita punya Perjan ya, perusahaan jawatan, kemudian Perum ya, perusahaan umum ya, tidak semuanya keperseroan gitu. Tapi dengan berlalunya waktu, pola pikir mereka juga berubah. Tidak lagi pelayanan ininya utamanya. Nah, kalau ini seperti ini konteksnya, mereka sudah bikin masuk kepada bisnis as usual. Jadi kalau memang mereka bisnis as usual, kenapa kita tidak perlakukan bisnis as usual juga harusnya gitu ya. Nah, tapi menariknya untuk khusus PLN, sebetulnya kan ada juga beberapa waktu yang lalu mencoba masuk sebagai produsen alternatif gitu ya. Tetapi tidak bisa bertahan karena memang sumber dayanya itu udah luar biasa PLN ini. Linknya sudah kuat, kemudian dukungan dari pemerintah sudah kuat. Siapa yang bisa melawan? Ayo Pak Saneri, ayo kita bikin perusahaan, nggak akan bisa. Karena dia udah menguasai meja tadi, hampir 100% dia kuasai meja tadi. Gimana Pak Saneri? Ya, makasih Bu. Jadi itu menarik. Jadi memang kalau dikaitkan dengan undang-undang tadi bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara. Tetapi ini contoh menarik aja ya. Saya masih ingat ada salah satu perusahaan geothermal ya Bu ya. Kebetulan saya pernah kerja di situ. Wah, ya. Jadi di geothermal itu sekarang dikelola itu di wilayah ini Bu, di wilayah Sarula, Tapanuli Tengah Bu. Iya. Nah, sekarang operatornya itu kan 3 Bu, namanya SOL, nama Sarula Operation Limited. Itu dikelola tiga konsorsium Bu. Jadi dulu itu konsesi itu diawali dikelola oleh Unokal. Unokal itu sudah relinquish dari Indonesia, diteruskan oleh Chevron. Nah, jadi Unokal ini dulu punya ada beberapa segmen bisnis atau usaha, itu ada geothermal dan oil and gas. Nah, geothermal itu ada beberapa lokasi termasuk di Tapanuli Tengah, itu di daerah Sarula. Nah, sekarang itu yang mengelola adalah 3 operasi. Nah, dulu kenapa sejarahnya Unokal menjual itu karena ya kembali karena peranan pemerintah untuk menekan harga jual, sehingga mereka Unokal merasa nggak cukup menguntung favor ya, nggak favorable untuk meneruskan bisnis, mengelola bisnis geothermal di situ. Karena apa? Outputnya dihargai sangat rendah oleh pemerintah pada tahun itu. Itu dibeli diambil alih oleh Medco selanjutnya, kemudian Medco dioper lagi jadi 3 operator sekarang Bu, seperti itu. Nah, jadi maksud saya memang benar kata Ibu tadi bahwa ya hampir semua meja tadi udah diinin ya, jadi susah juga untuk ini. Ya memang kalau saya berpendapat sih ya kembali kalau ya susah untuk berkembang ketika memang secara regulasi sudah diupayakan sedemikian rupa untuk
memang hanya dikelola ya kalau bisa hanya negara, seperti itu sih Bu. Itu pendapat saya Bu, makasih. Betul, inilah dilemanya. Tapi menariknya begini Pak Suneri, air minum satu sisi itu malah diswastanisasikan, ini dilema ini ya. Artinya sebetulnya itu kan yang vital. Kalau kita bisa bandingkan dengan beberapa negara, jangan jauh-jauh lah, negara tetangga saja, Singapura gitu ya, Malaysia udah juga sebagian udah juga menyediakan tap water, air bersih. Jadi bersih. Semua air itu kalau di pump kita gitulah ya, itu sudah bisa langsung diminum tanpa perlu dimasak dulu, udah langsung drinkable gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya tantangan buat kita. Kalau kita kemana-mana di negara-negara itu, di Australia, di Eropa gitu ya, kita cukup bawa botol kosong aja, di mana nanti haus bisa isi lagi, nggak perlu beli. Kita di Indonesia ini yang gemah ripah airnya berlimpah gitu ya, tapi kita harus beli air dan airnya lebih mahal katanya ya. Bener nggak sih, airnya mahal sama mahal nggak ya dengan minyak ya yang juga yang itu. Nah ini menjadi pemikiran juga, kenapa satu sisi yang tadi ya PLN misalnya, tapi perdagangan juga ada yang dikuasai oleh BUMN, perdagangan biasa aja, tapi sebaliknya air yang vital buat kebutuhan masyarakat malah tidak dikelola oleh pemerintah. Nah ini boleh nanti dijadikan pemikiran untuk diskusi. Mau kasih pendapat Pak Suneri? Iya, cukup dulu Bu. Ya, gitu tapi izin Bu, ada menarik nih, kalau saya nggak terlalu mengikuti, tapi kalau kita sebagai, saya nggak tahu apakah ada kompetitor, saya belum membaca terlalu dalam. Ini contoh ke Krakatau Steel ya. Krakatau Steel kan sudah pemain lama ya Bu ya, dari sisi baja ya. Baja, tetapi pada faktanya kolaps juga dalam, kalau nggak salah berdasarkan balance sheet-nya dia berapa tahun terakhir ini masih defisit kalau nggak salah. Nah jadi padahal kan dari dari sisi baja kan Krakatau Steel ini kan sudah termasuk legasi ya, perusahaan yang sudah lama bertumbuh di Indonesia. Dan kemudian juga ya kurang lebih dari sisi regulasi sebenarnya banyak dapat perlindungan dari negara, tapi pada faktanya perusahaan ini nggak bisa memberikan keuntungan yang maksimal untuk perusahaan itu gitu loh. Ya. Nah itu menarik juga sih sebenarnya itu Bu. Makasih Bu. Saya tidak mau komentar juga, harus diteliti karena nanti salah, nanti dianggap apa lagi ya. Harus ada penelitian untuk itu. Karena baik Bu. Iya, karena memang itu tipikal untuk BUMN. Kenapa terakhir ini Pertamina kemarin, nggak tahu benar, nggak tahu enggak ya, itu makanya harus diteliti juga. Itu karena kalau zona aman itu begitu, tidak ada merasa ancaman dari luar, maka seringkali keputusan menjadi tidak hati-hati. Mungkin itu penyebabnya. Jadi karenanya memang harus diteliti penyebab utamanya, tapi yang jelas tipikal dari BUMN itu seperti itu. PLN termasuk juga selalu dikatakan rugi gitu ya. Nah karenanya itu, makanya ini harus ada kalau mau nanti jadi bahan tesis atau disertasi untuk memahami kenapa sih yang sudah didukung dana, didukung regulasi, didukung pasarnya disediakan, tetap aja nggak bisa bertahan, atau nggak bisa menguntungkan. Karena yang lain begitu susah payahnya untuk mendapatkan keuntungan tapi bisa bertahan. Mungkin bisa justru bukan cuma menguntung, harusnya leading Bu, bukan cuma menguntung, harusnya leading malah. Nah, itu tesisnya, asumsinya harus begitu. Jadi tesisnya harus begitu. Nanti coba dibuktikan di dalam argumentasinya. Karena memang ini menjadi kekhawatiran kita bersama, kan ya gitu ya.
ketika menariknya nanti kalau kita bicara pertanggungjawaban keuangan negara lagi, ini menarik lagi nanti ininya nanti ya. Tapi saya membatasi diri di bagian ini saja, nanti terlalu panjang. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Kita lanjutkan dulu sedikit. Nah, ini manfaat persaingan. Nah, ini yang paling familiar ya. Kalau dengan adanya persaingan maskapai penerbangan ini, nah semua sudah merasakan ininya ya, manfaatnya. We make people fly katanya. Everyone can fly. Semua orang bisa terbang. Dulu naik pesawat itu adalah sebuah kemewahan yang luar biasa. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa naik pesawat. Tapi sekarang ini semua orang bisa ini. Tetapi pada saat yang bersamaan juga ternyata ada efek negatifnya memang ya, karena beberapa kali kejadian karena ketidakhati-hatian atau karena bagian-bagian penting di skip, maka ada beberapa kecelakaan. Tapi intinya dengan ada persaingan seperti itu, maka membuat harga terkoreksi dengan sendirinya. Jangan-jangan selama ini harga tiket pesawat yang mahal itu karena memang tidak ada persaingan. Kemarin sempat ditetapkan harga tiket yang tinggi di dalam negeri, itu ternyata masyarakat memiliki strategi untuk memanfaatkannya itu dengan cara yang menarik. Misalnya dari Tapanuli Tengah atau dari Medan gitu ya, mau ke Jakarta, dia ke Kuala Lumpur dulu. Dari Kuala Lumpur baru ke Jakarta. Karena kalau Jakarta pada saat itu harga tiketnya sampai 2 juta, kalau dia ke Singapura dulu atau ke Malaysia dulu, ke KL dulu, dia hanya berapa itu? 500.000 dari sana ke sini. Dari sana bisa 700.000 atau 600.000. Jadi jauh lebih ini. Nah, itu adalah persaingan karena konsumen akan melakukan perbandingan dan akan mencari dan memilih yang paling baik dengan harga yang paling murah. Kualitas terbaik dengan harga yang paling murah. Karena itu maka akan terkoreksi dengan sendirinya. Kompetitornya. Nah, yang kedua misalnya di industri telekomunikasi yang tadi sudah saya sampaikan, kita sudah merasakan sendiri. Kayaknya semua anggota keluarga kita sudah punya HP sekarang ini, sampai telepon rumah sudah tidak bermanfaat lagi. Jangan-jangan dari kita ini, termasuk saya, telepon rumah akhirnya diputus saja karena tidak pernah lagi digunakan, karena semua anggota keluarga sudah punya HP, sudah komunikasinya melalui HP. Ini adalah manfaat persaingan tadi. Jadi karenanya memang secara teori kita memang merasakan bahwa, dan secara praktek kita merasakan bahwa kalau ada persaingan maka konsumen juga diuntungkan. Begitu juga industri retail ya, dengan adanya persaingan, maka sekarang ini 24 jam bisa kita mendapatkan barang yang kita butuhkan. Tidak perlu lagi menunggu pagi. Ini karena banyak sudah yang minimarket ini buka 24 jam. Menyediakan banyak inovasi-inovasi untuk membuat pelanggannya betah dan tetap mau datang ke minimarket tersebut gitu ya. Jadi karenanya ini menjadi sebuah tantangan juga untuk toko tradisional. Nanti bisa kita diskusikan ini, kalau begini ininya toko tradisional bagaimana kita menyikapinya. Nah, itu yang menjadi bagian ini pengantar. Ini kalau bagian standar oil ini nanti kita bisa bahas pada pertemuan berikutnya ketika kita bicara mengenai Sherman Antitrust Act nanti.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau bisa sharing atau mau apa namanya untuk bertanya atau berbagi? Silahkan. Mohon izin Bu dengan Sugianto Bu. Silakan Pak Sugianto. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Bu. Sehat keluarga. Ya. Iya. Ya, terus Bu mohon izin. Ya. Dari tadi itu untuk persaingan usaha itu lebih cenderung ke monopoli pasar ya Bu. Untuk monopoli Pak Sugianto? Ya Bu. Nah, terus yang kedua Bu, untuk yang tadi agak keputus tadi ininya suaranya. Jadi monopoli pasar untuk dan yang baru dibahas tadi kan monopoli pasar Bu ya. Untuk monopoli harga memang belum ya Bu ya? Belum. Tapi iya. Okay. Memang bentuknya macam-macam. Nah, terus saya mau Nah, ya, silakan teruskan saja dulu Pak. Kalau kayak PLN itu kan memang sebenarnya saya nggak tahu itu monopoli apa bukan, tapi untuk perusahaan listrik swasta kan sudah banyak ya Bu ya. Cuman dia harus menjual hasil produksinya ke PLN. Terus yang saya tanyakan itu kalau yang kayak kereta api itu kan dia single itu ya Bu ya, nggak ada saingannya sama sekali ya. Kalau kayak untuk maskapai penerbangan itu kan ada swastanya juga, telekomunikasi ada swastanya juga. Bagaimana dengan untuk transportasi kereta api itu Bu, mohon izin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang monopoli harga yang tidak ada standarnya, misalnya kayak perusahaan-perusahaan jasa, misalnya untuk kantor akuntan publik atau untuk konsultan hukum atau perusahaan jasa lainnya, itu terjadi istilahnya banding-bandingan harga Bu, mohon penjelasannya Bu. Ya, memang belum kita bahas seluruhnya ya Pak. Ini baru di awal pendahuluan pengantar ya, bagaimana intinya sih tadi yang ingin saya sampaikan, apa prinsip dari undang-undang anti monopoli ini atau undang-undang larangan persaingan usaha tidak sehat ini Pak gitu. Jadi itu yang tadi saya ingin diskusikan. Nanti bentuknya ada perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang ya Pak ya, nanti termasuk kartel dan sebagainya. Tapi secara teknis nanti kita akan bahas, atau bapak-bapak yang dan ibu nanti yang akan membahas di dalam kelompok-kelompok nanti. Tapi sebagai pengantar bahwa undang-undang itu adalah tidak memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang menguasai terlalu banyak pasarnya, karena memberikan orang kompetitornya itu tidak bisa masuk, tidak ada kompetitor, tidak ada koreksi harga, konsumen tidak diuntungkan karenanya. Nah, itu yang untuk ininya penjelasannya, nanti kita akan ada perjanjian yang dilarang, ada kegiatan yang dilarang ya Pak ya, termasuk tadi harga. Kalau PLN, oke, tadi kereta api, memang kereta api ini kaitannya dengan transportasi sebetulnya, transportasi massal, mass transportation. Ini ada sedikit agak kebijakannya agak berbeda. Makanya sekarang ini kita mau memperkenalkan MRT ya, Mass Rapid Transportation. Itu adalah sebuah layanan sebetulnya, bukan bisnis kalau kita membacanya ya, karena transportasi massal ini di daerah-daerah urban atau di di kota-kota besar menjadi kebutuhan utama, karena kalau di Jakarta aja masih orang itu masih betah macet-macetan Pak, bawa kendaraan sendiri, termasuk saya dan Bapak semuanya, karena di Jakarta tidak ada pilihannya gitu ya. Tapi kalau di tempat lain, di negara lain, ke Singapura Bapak dengan nyaman untuk menggunakan MRT, karena memang itu adalah layanan dari negara untuk memberikan moda transportasi yang mudah bergeraknya,
mobilitasnya tinggi, tapi harganya juga murah. Ini, nah karenanya sebetulnya kereta api berharapnya ke sana, tapi mungkin belum sampai kali ya Pak ya, manajemennya belum sampai. Dari dulu itu memang ingin arahnya ke sana, makanya dari dulu itu perjan kan sebetulnya ya. Tadi kan kita bicaranya ada perjan, perum ya gitu ya. Nah itu dia masuknya perjan, baru-baru ini aja dia menjadi perum kan gitu. Kalau perjan itu orientasinya kepada pelayanan sebetulnya. Jadi karenanya kita melihat bahwa di mana-mana Pak, di negara maju aja ada dua itu, kereta api dengan bus, atau kalau kita sekarang ini itu ya Transjakarta itu harusnya ya mass transportation dan mudah. Sebetulnya sih mudah, iya, nyaman aja sekarang yang belum ya. Kalau di tempat lain itu nyamannya luar biasa. Bahkan sampai pada begini Pak, ada tempat sepeda loh Bapak. Kalau ke Eropa itu Bapak punya kesempatan naik naik bus, ada tempat sepeda di belakang. Jadi karenanya mereka memang sedang menggalakkan zero pollution. Zero pollution itu artinya tidak menggunakan bahan bakar minyaknya. Karena itu boleh mereka membuat itu, dan bisa seperti Transjakarta itu turun ke bawah sampai jadi orang-orang yang bisa difabel bisa masuk ke dalam bus. Sampai begitu Pak pelayanannya. Harganya tidak mahal, tapi pelayanannya luar biasa. Kapan ya sampai kita ke sana ya? Tapi ini MRT sudah mulai, tapi belum beroperasi. Mungkin dengan adanya MRT ini akan berkurang banyak, karena secara logika aja tadi. Kalau memang lebih gampang, kalau rutenya Bapak itu hanya dari rumah ke kantor gitu ya, untuk beberapa hari ini, daripada macet-macetan, saya mending sampai ke stasiun, saya simpan kendaraan di sana, saya naik MRT ke kantor, balik lagi, selesai gitu. Jadi dengan begitu maka akan terurai dengan sendirinya. Jadi ada dua hal Pak yang kita bicarakan mengenai monopoli ini atau persaingan usaha ini adalah bisnis, di dalam bisnis. Nah memang tadi saya katakan bahwa kita udah sempat bahas BUMN ini menjalankan bisnis atau mengedepankan pelayanan. Ini yang mestinya jadi dibuatkan penelitiannya, karena saya punya tulisan mengenai mengenai masalah negara berbisnis ini ya. Kalau di Amerika ketika negara berbisnis, maka aturan bisnis secara umum itu harus diterapkan kepada mereka. Jadi karenanya tidak ada keistimewaan tadi. Ada foreign act namanya ya, foreign act di Amerika itu. Jadi karenanya kalau misalnya kita bisa menerapkan itu, mau PLN, mau apapun yang berbisnis, itu dia meletakkan dirinya sebagai sebuah entitas bisnis biasa. Segala konsekuensi bisnis akan terkena ke dia. Kalau memang dia tidak bisa memenuhi wajar tanpa pengecualian laporan keuangannya, maka akan ada konsekuensi terhadap itu. Masalahnya di kita ini begitu, agak sedikit membingungkan jadinya ya Pak ya. Kalau untung bisa dibagi-bagi katanya, karena ini adalah efisiensi dan adalah prestasi dari para direksi gitu. Mohon maaf ini nanti saya kena hoax lagi ini ya. Tapi kalau kerugian kita tolong negara tutupi kerugiannya kan gitu dibilangnya. Ya itu tadi keuangan negara. Begitu Pak Sugianto. Mudah-mudahan siap Bu bisa ya. menjawab. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Malam Bu. Ya Bu. Dengan siapa Saya Pak? Martin Bu. Oh ya Pak Martin. Malam. Ya. Gimana? Mungkin saya sharing sedikit ya Bu ya. Karena ini topik malam ini mengenai persaingan usaha. Kebetulan saya advokat Bu. Jadi beberapa kali saya pernah
ikut dalam persidangan persaingan usaha di KPPU. Mungkin ini tadi saya dengan penjelasan Ibu, saya ingat sesuatu bahwa memang kalau menurut saya setuju bahwa memang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini kalau bisa dibilang perlu ada perbaikan ya Bu ya, kalau menurut saya. Kenapa? Contohnya KPPU ya. KPPU ini bisa saya katakan, ini pendapat pribadi saya, ini banci lah gitu. Kenapa saya bilang katakan banci? Karena jauh sekali dengan KPK. KPPU itu hampir tidak punya kewenangan untuk menyita, menggeledah tuh nggak ada. Sementara saya beberapa kali ikut persidangan di KPPU itu nyata sekali kesaksian para pelaku-pelaku usaha, khususnya masalah persaingan usaha. Kita tahulah masing-masing di BUMN masalah tender itu seperti apa. Sudah jadi rahasia umum. Persaingan masalah tender itu persekongkolan dan segala macam itu nyata sekali itu. Itu pidananya wah itu kuat banget. Tapi ya KPPU nggak bisa berbuat apa-apa. Komisioner KPPU cuman tersenyum aja gitu ya. Dan yang paling parah adalah ketika pelaku usaha yang melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang kalah di KPPU hampir, saya mungkin kalau bisa perhatikan beberapa kali saya lihat di sistem informasi penelusuran perkara di Mahkamah Agung, hampir selalu menang pelaku usaha itu yang banding ke pengadilan negeri, bahkan yang kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi saya bilang macan ompong gitu. Percuma pelaku usaha ini yang dibawa ke persaingan ke KPPU, mereka santai dan tersenyum. Toh nanti kalau kalah saya bisa banding ke pengadilan. Dan ya kita tahu lah ya pengadilan kita seperti apa, bahkan sampai dikata orang asing pun males kalau yang namanya sidang di pengadilan Indonesia, lebih kalau bisa arbitrase di luar negeri aja gitu. Jadi menurut saya iya Bu, jadi menurut saya ya Bu, ini pandangan saya memang kalau negara mau sungguh-sungguh memenata masalah persaingan usaha ini, lembaga yang mengawasi ini harus diperbaiki. Dia harus diperlengkapi dengan atribut-atribut. Penyidik-penyidiknya itu harus punya kemampuan menyita, menggeledah, menangkap. Kalau kita lihat KPPU di Singapura, di Australia, bahkan orang yang dituduh persaingan usaha tidak sehat, mereka yang harus membuktikan. Pembuktian terbalik. Kalau di sini kan enggak. Kalau di sini komisioner KPPU yang harus membuktikan. Sedangkan di sana enggak. Perusahaan yang dituduh persaingan tidak sehat, mereka yang harus membuktikan. Jadi ini menurut saya sangat bagus, menurut saya sangat baik, harusnya seperti itu. Ya karena bukan apa Bu ya, ini saya open saja ya, ini karena saya pernah menangani kasus ini gitu. Bahkan tender yang sekelas agak takut-takut juga saya menyebutnya gitu ya. Ya IKTP lah, IKTP karena ya IKTP ini sudah muncul udah banyak lah di media-media massa. Bagaimana perusahaan percetakan yang di bawah Botasupal, karena ini ngomongin soal percetakan yang yang memiliki security ya, jadi dia harus terdaftar di BIN. Itu mereka ratusan berkumpul di satu tempat dan membicarakan mana yang harus menang, bayangkan Bu. Dan itu terbuka dan itu terbukti disampaikan oleh saksinya. Dan Bu, saya sampaikan di KPPU kalah, tapi di pengadilan negeri menang pelaku-pelaku usaha ini. Ini sangat mungkin bagi kita gimana ya, tapi bagi saya pribadi saya lihat ini miris, ironis sekali gitu. Bagaimana nasib berapa ratus juta manusia di Indonesia dengan nilai tender 5 triliun dipermainkan seperti itu Bu. Ya sekarang kita jadi banyak pertanyaan kan, server kita di mana, data kita bagaimana. Ya saya pikir, maaf saya katakan negara bertanggung jawab dalam masalah ini. Sangat bertanggung jawab sekali gitu. Gak usah bicara yang lain gitu ya. Untuk tender aja mereka tuh berkumpul Bu. Kamu menang, tapi nanti kamu kasih ke dia ini, kamu kasih ke dia ini. Itu nyata Bu. Itu disampaikan. Saya berani karena itu ada di dalam berita acara. Jadi menurut saya ini banyak Bu yang harus dibenahi oleh negara ini. Berbicara mengenai persaingan usaha, jangan pelaku usaha dulu ini yang dibicarakan. Menurut saya negara sendiri ini harus membenahi diri. Kalau pendapat saya gitu, itu Bu, sekedar sharing dari saya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Martin. Ini dari advokat sendiri loh yang ngomong ya. Iya memang itu yang diharapkan Pak. Nanti tulislah jadi tesis. Paling tidak kontribusinya begitu. Karena untuk merubah itu Pak tahu sendiri.
kalau ini bargainingnya kita kuat tidak? Tahu sendiri kan, kalau setiap undang-undang itu bagaimana proses perubahannya, siapa yang harus siapa yang menentukannya. Jadi karenanya memang kita tidak bisa merubahnya secara langsung, tapi secara akademik mungkin bisa diusulkan. Kira-kira yang ideal itu seperti ini. Kalau tadi sudah ada bandingan dengan Singapura misalnya, coba kita nanti lihat bagaimana mereka melakukan di sana dan apakah itu bisa dilakukan di Indonesia. Nah, ini yang memang selalu dikatakan, memang KPPU itu semi kuasi ya, jadi karenanya itu ya itu dari awal sudah disadari nggak akan ada bisa apa-apa. Nah, memang ada yang berpikir bahwa kenapa tidak langsung aja ke pengadilan gitu ya, itu juga ada satu pemikiran gitu, daripada memperpanjang rantainya nggak efektif gitu, tetap aja deh. Tapi tetap saja tadi malah Mas Martin ini nggak percaya dengan pengadilan, kemana lagi pergi kita? Jadi karenanya tolonglah bantu kita untuk berpikir dari tadi ya, karena kita akademik, kita berpikirnya ada perlu naskah akademik kah, hasil penelitian kah yang bisa mendukung konstruksi berpikir kita, kira-kira bagaimana kita menerapkan KPPU ini, KPPU atau persaingan usaha ini. Tapi paling penting itu memang secara keseluruhan kita mungkin sepakat bahwa persaingan usaha ini harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai merugikan konsumen. Tadi seperti tadi tender itu merugikan konsumen loh pada akhirnya, seperti tadi disampaikan. Ini bukan rahasia umum lagi bahwa biaya kepakai itu, jadi kalau 100 nilai tendernya, biaya real yang terpakai untuk proyek itu hanya 30%-nya. Betul tidak? Karena tadi udah bagi-baginya begitu kan udah hilang itu. Makanya di mana servernya itu, karena masalahnya itu udah kemana? Biaya untuk pembuatan servernya udah di dalam bentuk lain. Itu sudah rahasia umum. Nanti ini direkam loh, nanti takutnya dijadikan saya mau nambahin Bu. Oh, boleh. Pak Jerry, Pak Siregar ya. Mungkin memperdalam materi tadi Bu ya. Kalau kita bicara tentang KPPU itu kan berarti bicara tentang organisasi Indonesia dengan perundang-undangannya. Ya. Undang-undangnya nomor 5 tahun 99. Pelaksana teknisnya KPPU. Ya. Nah, itu tadi masih ada bentuknya Bu yang dibicarakan Pak Martin tadi. Yang saya bahas ini yang dari 2013 kasusnya bahkan diadakan kuliah terbuka di UP sendiri, seorang profesor, dia juga nggak tuntas dengan masalah kasus Netflix. Netflix itu kita menghukum udara Bu. Itu ada di Amerika. Iya. Nah, bagaimana kita menghukum udara? Dia nggak punya perangkat, dia nggak ada tower, dia nggak ada kabel, dia numpang ke semua yang ada yang namanya internet. Nah, di samping KPPU itu tidak punya kewenangan, ya, yang tanda kutip saya nggak terlalu berani bilang banci ya, karena saya belum punya otorisasi membicarakan seperti itu, karena di sana para profesor juga ya. Nah, tapi saya menganalogikan KPPU itu hanya lembaga administrasi, Bu. Even dia sudah ada keputusan akan secara masalah hukum akan ditindaklanjuti, baik dari Kominfo juga, hasil dari KPPU itu ya bolak-balik ke Amerika nggak bisa Ibu, nggak bisa dihukum. Dalilnya nggak cukup kuat. Bagaimana mengadili udara? Ya kan? Selama Ibu punya atau PC, laptop segala macam yang aktif internet, dia bisa layanan tersebut. Dia termasuk kategori OTT Bu, over the top. Jadi dia one system, one world. Jadi satu sistem, satu dunia. Bagaimana menghakimi ini? Dia punya pasar. Dia nggak perlu bayar ke Indonesia. Itu pernah dari 2013 Bu. Nah ini memang artinya kuliah umum pun dan kajian ilmiah sudah ada sebenarnya. Tinggal bagaimana akhir-akhir ini kita juga agak sedih. Semua putusan-putusan yang ada produksi dari Senayan itu tanda kutip dipertanyakan kajian ilmiahnya Bu. Nah itu yang pertama Bu. Yang kedua, kalau kita bicara ini adalah pembuka secara prinsip,
ini adalah bicara kebijakan, Bu. Mana yang namanya pelayanan, mana negara harus menjalankan pasal 33-nya, bagaimana dia bicara kedaulatan. Nah, itu termasuk kedaulatan, Bu, yang kita bicara tadi. Betul. Nah, kalau kita bukan orang-orang yang nggak mampu, Bu. Persoalannya, kalau kita bicara big data tadi nggak ada. Lah, sekarang orang bicara Tokopedia, di handphone pesan makanan pakai handphone. Ya, data berkeseriulan bocor-bocor, data bands. Iya kan? Nah, yang kita bicarakan ini apa jadinya gitu loh. Gitu loh, Bu. Ini pandangan yang kedua, Bu. Pandangan yang ketiga, apa reaksi dari dunia kampus, akademisi? Kita sudah banyak juga melakukan diskusi umum. Ya, apakah ini hanya teori, ya kan? Atau hanya menyelesaikan tugas kuliah gitu, Bu? Kurang lebih gitu, izin Bu, maaf. Ya, makasih Pak Siregar. Ya justru ini kita tidak memiliki otoritas yang jelas. Yang bisa kita sampaikan adalah ya paling tidak selemah-lemahnya kekuasaan itu loh, publikasi. Nah, karenanya bantu kita untuk mempublikasikan pemikiran-pemikiran itu. Tapi ya memang kalau di nggak tahu lah, kita katanya demokrasi ya, tapi political will sangat ditentukan oleh yang punya kekuasaan juga. Jadi karenanya memang dilematis itu untuk saya nggak tahu, nggak punya ini, tapi bereaksi kok. Semua akademisi bereaksi. Sama dengan penanganan COVID ini, banyak yang bereaksi. Tetapi kan pada ujungnya yang mengambil keputusan adalah yang memiliki kekuasaan. Nah, ini menjadi catatan kita. Tapi paling tidak secara secara konstruksi berpikir hukumnya itu harus kita kuatkan di dalam satu bangunan yang kokoh gitu ya. Tadi yang sudah dimulai oleh Pak Seneri tadi. Jadi kita membuat sebuah konstruksi hukum yang baik gitu ya. Nah ini baru mungkin selama ini kelemahannya adalah karena kita bekerja secara parsial-parsial. Semuanya berpikir perbagian gitu ya, tidak secara utuh gitu. Kalau misalnya mampu menawarkan secara utuh, bentuknya seperti apa, mungkin nanti bisa diterapkan satu saat. Atau kita akan mulai bergerak untuk merubah undang-undang anti monopoli itu. Kalau memang mungkin sudah bagus konstruksi berpikirnya ya. Nah ini dia. Anda Pak Regar kan tahu kalau mau bikin naskah akademik itu nilai biayanya juga tidak cukup, tidak murah kan. Saya pernah berapa, waduh mahal juga. Tapi hasilnya juga belum tentu dipakai. Naskah akademiknya kita udah jungkir balik, tapi belum tentu juga dipakai. Tapi kalau kita bikin tadi ya, ada bagi tugas gitu, dan kemudian kita dapatkan ya seperti tadi fungsi KPPU seperti apa, tadi nanti kartelnya itu seperti apa pengaturannya, ininya seperti apa yang disebut dengan monopoli pasar dan seterusnya, perjanjiannya itu yang dilarang itu seperti apa, kita melihat dari secara mendalam untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Nah ini merupakan sebuah gerakan besar yang memang bisa jadi kontribusi kita. Tapi saya nggak yakin Pak Regar aja ini pasti tujuannya adalah untuk cepat selesai kuliah secepat-cepatnya. Jadi karenanya itu saya juga kalau ditugaskan nanti atau begini aja lah. Nanti pada pertemuan berikutnya mungkin saya petakan, nanti saya tawarkan, ayo kerjakan ini. Nah, bisa nanti satu konstruksi satu konstruksi berpikir mengenai persaingan usaha yang ideal gitu untuk Indonesia misalnya. Ini bisa begitu, tetapi saya terlalu besar biayanya Pak untuk bisa membedah itu secara komprehensif. Ya itu tadi. Saya juga termasuk orang yang selemah-lemahnya iman hanya mengimbau. Jadi pendapat saya Bu secara pribadi kita masih situasi transaction law. Di Asia Tenggara ini mostly itu transaction law jadinya. Jadi adanya instrumen secara konstitusi organisatoris itu hanya pelengkap dari kelahiran ketika kita terkungkung berbicara, reformasi tersebut jadi euforia. Di tahun 99 itu banyak undang-undang dikeluarin. Termasuk undang-undang telekomunikasi nomor 36. KPPU itu nomor 5 di depan lagi. Ya kan? Nah, ini jadi
anti klimaks jadinya cara berpikir orang terhadap semua keluh kesah sebelum dibuka reformasi tersebut dengan instrumen yang akan diakomodir ya dalam bentuk undang-undang, apalagi mungkin di Komisi 3 sendiri sebagai production law-nya mungkin tanda kutip beberapa tahun yang lalu background-nya semua preman. Bagaimana dia mengetahui materialnya? Iya kan? Nah, ini artinya kita harus merubah konstitusi negara kita juga, Ibu. Tidak bisa hanya suara terbanyak, ya kan? Kayak sistem Amerika. Rubah 4 kali ya, jadi harus rubah lagi. Rubah lagi, nggak benar Pak Amin Rais-nya itu. Gitu Bu, ini izin Bu. Ya, anak sama Ibu aja nih bicaranya Bu. Ya, Bapak ini untuk akademik kok ini. Untuk informasi aja, pada tahun Undang-Undang Anti Monopoli juga karena tahun 99 itu adalah pasca krisis moneter gitu ya. Nah, ini pesanan juga, ini termasuk tadi Undang-Undang Telkom, Undang-Undang Kepailitan ya dulu kemarin ini. Jadi karenanya ini yang perlu dilihat. Jadi lebih kepada pemenuhan tuntutan dari pihak internasional, dunia internasional terhadap pembenahan regulasi di Indonesia. Makanya memang betul Pak Seneri, saya setuju bahwa sudah waktunya untuk dirubah. Tapi bagaimana merubahnya, ini belum ada kesepakatan kita. Apa konsep yang mau kita rubah? Kalau memang mau merubah itu, kita harus punya tawaran alternatif bagaimana ini, dan bisa meyakinkan bahwa alternatif kita ini lebih baik daripada yang ada sekarang ini. Mungkin itu yang akan yang bisa saya simpulkan dari dari diskusi kita malam ini. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, ya Pak Regar tadi sempat keluar ya, kayaknya ngehang baru masuk lagi. Ya baik, kalau tidak. Iya, koneksinya kurang bagus Bu. Iya betul. Beberapa dari kita iya. Iya. Nah ini, ini karena banyaknya demand, jadi internet sekarang ini memang. Tapi tadi karena udara sebetulnya ya itu jaringan juga ya, tapi ada batasnya juga ternyata. Baik. Untuk pendahuluan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan kita bahas lagi pada kesempatan yang akan datang untuk hal-hal yang tadi ya saya coba nanti tawarkan konstruksi hukum dari saya bagaimana persaingan usaha ini mau dibangun, nanti bagaimana respon itu nanti kita lihat. Pak Seneri mau bicara kelihatannya atau Pak dari Enggak Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu, cukup Bu. Ya, oke. Kalau begitu cukup dulu Mas Henry malam ini. Kalau begitu, Mas Henry kelihatannya ketua kelas ya? Iya. Betul Bu, betul Ibu. Kepala suku Bu. Kepala suku, ya, betul. Baik, kalau begitu. Mewakili aspirasi Bu. Ya. Selamat berlibur. Ini hari raya. Iya Bu, sekalian Bu, minal aidin wal faizin Bu. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin Bu. Insya Allah besok masih kuliah Bu. Setelah lebaran. Ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, cuman asik. Jangan kejam-kejam kali lah, aduh. Cepat